kita berpresentasi, kita akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fahimah Badria dari absen 11. Saya Kalian Desmita Hadiati dari absen 3. Saya Fitri Arum dari absen 12. Saya Aulia Rifka dari absen 9. Saya Tiza Akhira Fatani dari absen 19. Saya Nadia Zera Raliza dari absen 3. Lanjut. Nah, kalian tahu nggak Kimenju itu apa? Jawab nggak? Tidak. Nggak tahu. Nggak tahu. Gimana aja? Oke, saya akan menjelaskan. Kimenju itu bukan berarti kimianya hijau, akan tetapi jadi Kimenju itu adalah cabang ilmu kimia yang tujuannya keren banget, yaitu membuat proses kimia yang lebih aman, esensial, dan tentunya ramah lingkungan. Contohnya itu ada plastik yang berbahan dari jagung dan singkong, yang di situ tidak membuat pencemaran. Dan contoh yang kedua itu ada sabun cuci yang ramah lingkungan dan tidak mencemari air. Selanjutnya ada prinsip-prinsip kimia hijau yang akan dibacakan oleh Olen. Prinsip-prinsip kimia hijau ada 3. Yang pertama, hindari bahan berbahaya. Maksudnya adalah memilih bahan yang aman dan tidak beracun. Contohnya seperti memakai pembersih rumah tanpa bahan kimia keras. Dan yang kedua ada minimalkan energi. Maksud dari minimalkan energi adalah hemat energi saat membuat atau memproses bahan. Contohnya menggunakan mesin cuci dengan pengaturan suhu yang rendah. Dan yang ketiga ada kurangi limbah. Maksud dari kurangi limbah adalah buat proses yang tidak banyak menghasilkan sampah. Contohnya tuh seperti kita membuat botol minum sendiri agar tidak beli botol plastik yang sudah dipakai. Baik, selanjutnya setelah penjelasan dari Arum, saya akan menjelaskan secara lengkap tentang prinsip kimia. Prinsip kimia secara lengkap itu ada 12. Yang bisa dilihat di sana itu ada 12 ya guys. Nah, yang pertama itu adalah mencegah limbah. Maksudnya dari prinsip kimia itu tidak boleh menghindari sampah daripada mengolah limbah. Contohnya adalah kita bisa membawa tumbler botol sendiri daripada membeli air minum setiap hari. Yang kedua adalah efisiensi atom. Maksudnya di sini adalah semua bahan itu harus masuk produksi akhir. Jadi tidak boleh ada bahan-bahan yang terbuang sia-sia. Contohnya adalah masak sepenuhnya agar tidak ada bahan yang terbuang dan menjadi limbah sampah. Yang ketiga adalah menggunakan bahan yang aman. Tidak boleh dalam kimia hijau itu menggunakan bahan-bahan yang berbahaya bagi manusia maupun lingkungan. Contohnya adalah menggunakan sabun cuci baju yang mengandung bahan alami, bukan yang mengandung deterjen berbahan keras. Yang keempat adalah prosesnya mudah terurai dan kelima sumber daya terbarukan. Yang keenam adalah meminimalkan bahan tambahan. Nah, maksud dari bahan tambahan itu biasanya produksi dari pabrik itu menggunakan pengawet ataupun warna makanan. Jadi itu tidak boleh dalam lingkungan kita. Itu bisa membuat sebuah
barang itu harus dipantau secara langsung. Misalnya ada sensor otomatis dalam sebuah pabrik itu yang bisa mengecek adanya kebocoran bahan, dan kalau bisa dicek lebih awal maka kebocoran bahan itu tidak akan menyebabkan sebuah dampak yang buruk bagi lingkungan. Yang terakhir itu hindari bahan berbahaya. Menghindari bahan-bahan berbahaya ini mudah ya guys, karena biasanya ada label seperti korosi ataupun bisa membuat kematian. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Fiza. Contoh penerapan kimia hijau yang pertama, bahan baku terbarukan. Gunakan bahan dari alam yang bisa dikurasi. Contohnya menggunakan gas dari serat bambu atau jagung. Yang kedua, proses ramah lingkungan. Cara membuatnya tidak mencemari lingkungan. Contohnya produksi makanan organik tanpa pestisida berbahaya. Yang ketiga, larut ramah lingkungan. Berarti larut kimia dengan yang aman. Contohnya membersihkan kaca pada luka dan air, bukan cairan kimia keras. Selanjutnya ada keuntungan kimia hijau. Keuntungan kimia hijau ada 3. 1. Dampak lingkungan lebih rendah. Lingkungan jadi lebih bersih dan sehat. Contohnya, sungai tidak tercemar limbah pabrik. 2. Lebih aman untuk kesehatan. Kita tidak terpapar bahan kimia berbahaya. Contohnya, anak-anak bermain tanpa resiko zat beracun dari mainan plastik. 3. Hemat biaya. Proses ramah lingkungan sering lebih murah dalam jangka panjang. Contohnya, gunakan lampu LED hemat energi di rumah. Baik teman-teman, jadi kita di sini ada penampilan video untuk penerapan kimia hijau agar kalian lebih paham. Disimak dengan baik-baik ya teman-teman. Salah satu jawabannya adalah chemistry atau produk kimia hijau. Pada tahun 1998, Paul Diaz bersama John C. Werner mengembangkan prinsip-prinsip biochemistry sebagai panduan dalam analisis kimia dalam proses industri dan semua aspek yang terkait dengan zat kimia dalam rangka menjaga kelestarian bumi. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama, memprioritaskan penjagaan penggunaan limbah dibanding pembersihan dan penggunaan limbah. Prinsip kedua, diupayakan pengelolaan limbah sebesar pemilihan bahan industri dengan sebanyak mungkin limbah. Prinsip ketiga, desainasi kimia dan sintesis sama mungkin. Prinsip keempat, evaluasi semua sumber digunakan untuk mendapatkan bahan sama mungkin. Prinsip kelima, desain proses menggunakan energi seminim mungkin. Prinsip keenam, hindari produk lain atau produk yang tidak dimanfaatkan dengan cara seperti water tico. Prinsip ketujuh, memilih dan membangun konspirasi kimia yang ada. Di sekolah kita bawa bekal minum kaca setiap hari. Dia bilang ngapain bawa bekal berat? Udah bekalan aja tiap hari terus menjauh pulang kok. Menurut prinsip kimia hijau, siapa yang nantinya? Kita lihat jawabannya.
Jawabannya B ya guys, karena mengolah limbah itu menghindari limbah itu lebih baik daripada mengolah limbah. Jadi itu termasuk prinsip kimia 3 yang pertama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Dibacakan oleh aku. Dari sudut pandang ibu hidroformik ini, apa jawabannya? Ayo, apa jawabannya? B atau C? Itu ya, karena produk itu harus dari bahan sama isinya yang alami, tidak boleh salah satu. Lanjut ke pertanyaan 3 yang dibacakan oleh Hafizah. Ada dua pabrik sabun. Pabrik A pakai bahan alami, tapi prosesnya buang banyak air dan itu industri besar. Pabrik B pakai bahan dehidrasi, tapi emisi dan limbahnya sedikit dan hemat energi. Kalau kamu jadi konsultan kimia hijau, kamu saranin apa? B. C. Jawabannya apa?